Halo, apa kabar untuk Pisces? Semoga dalam keadaan sehat. Halo, kali ini aku mau reading ya untuk teman-teman Pisces. Oke, kali ini aku mau reading nih tentang energi di karir, keuangan maupun asmara kamu di bulan Juni tahun 2022. Sekali lagi ini sifatnya adalah general. Jadi nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate ya dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak cocok atau nggak resonate, jangan dipaksakan sekali lagi. Dan kali ini aku mau lihat dulu untuk energi Pisces di karir ya, ataupun bisnis kamu nih. Ada creativity and abundance. Pisces, kalau kamu memiliki tujuan, ada sesuatu yang kamu inginkan, berarti sudah saatnya untuk bergerak. Nah, mungkin ada beberapa dari Pisces ini masih mempertimbangkan atau masih nunggu waktu, masih nunggu support lah, masih nunggu apa. Nah, ini. Di sini aku lihat di bulan Juni ini kayak saat momen yang bagus ya buat kamu untuk apa sih yang ingin kamu lakukan. Nah, ini. Terutama untuk bisnis kamu. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tingkatkan kreativitas kamu. Nah, kalau aku bilang dengan hadirnya ada creativity of abundance and abundance, ini apa sih maksudnya? Gini teman-teman, kalau kamu menginginkan suatu hal yang lebih, berarti ada sesuatu juga yang harus kamu tingkatkan. Nah, ini paham ya? Jika kamu ingin suatu hal yang lebih, berarti ada sesuatu hal yang memang harus kamu tingkatkan. Ada suatu hal yang harus kamu tunjukkan. Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Nah, ini loh. Ya. Mungkin ada beberapa dari kamu, Kak, ini udah cukup. Udah segini aja udah cukup. Ngapain? Ada beberapa seperti itu. Kalau memang menginginkan begitu ya sudah. Tapi ini buat teman-teman yang menginginkan lebih. Memiliki tujuan yang lebih. Berarti sudah saatnya harus meningkatkan kreatif kamu. Kenapa? Karena bisa saja di sini aku melihat ada orang yang lirik nih. Nah, ini loh, bos kamu bisa juga. Atau bisa saja akan ada sesuatu hal yang mungkin ada peningkatan apalah, peningkatan apa. Nah, ini yang harus kamu tunjukkan yaitu kreatif kamu. Nah, ini. Dan sebetulnya di sini aku melihat sebetulnya kamu udah siap untuk itu semua. Sebetulnya kamu siap, teman-teman. Tetapi ada beberapa dari kalian ini merasa kurang confidence, kurang percaya diri. Sehingga menghadapi beberapa tantangan ini kayak kayaknya berat nih. Banyak yang kayak gini nih. Bisa nggak ya gua? Bisa nggak ya? Nah, ini. Padahal di sini kalau aku lihat sebetulnya kamu bisa, kamu mampu. Nah, ini. Berarti selain kreatif kamu, yang harus kamu tingkatkan adalah rasa percaya diri kamu di sini. Ya. Begitupun juga dengan bisnis. Bisa nggak ya nanti bisnis gua kayak gini ya? Bisa nggak ya dengan persaingan seperti ini? Bisa nggak ya dengan kondisi macam gini? Ini. Sebenarnya kamu ready untuk melawan itu semua gitu loh. Sebenarnya kamu siap, sebetulnya kamu itu memiliki kemampuan, tapi yang menghambat kamu adalah rasa percaya diri kamu sendiri. Nah, ini. Ya. Bingung akhirnya. Gini teman-teman, aku melihat ada beberapa dari kalian ini kayak di situasi yang complicated ya. Gini salah gitu salah, takutnya gitu. Takutnya apa yang kamu lakukan ini iya kalau benar, kalau salah. Ini tadi kembali lagi rasa percaya dirinya. Akhirnya kamu bingung nih di situasi kamu nih. Gue harus kayak gimana ya, pilih yang gimana ya. Nah, ini aku melihat ada beberapa dari kamu itu juga dihadapkan dengan beberapa pilihan. Ya. Aku harus ini atau yang ini ya, harus maju atau mundur, harus begini atau begini, harus begini atau begini. Nah, ini
kalau kayak gini gue merasa kayak gini, kalau kayak gini gue merasa kayak gini nih, apa yang harus aku lakukan ya? Nah ini bingung, aku melihat ada situasi bingung. Nah ini dia pikiran. Ada beberapa dari Pisces ini terserang pikiran kepikiran pakai sesuatu. Nah ini ya, gini. Kalau aku melihat memang kamu ini lebih cenderung berhati-hati sebelum kamu melakukan sesuatu, sebelum kamu memilih, atau sebelum kayak lebih ke arah untuk menambah rasa percaya diri kamu. Jadi kamu itu kayak bener-bener ingin tahu lebih detail aja gitu loh. Kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana ya? Nah ini, kalau seumpama aku seperti ini nanti gimana ya? Jadi di sini aku melihat kayak seolah-olah kamu itu berusaha menumbuhkan rasa percaya diri kamu, menumbuhkan keyakinan kamu sendiri. Nah ini loh ya, merasa nggak yakin karena nggak percaya diri, bisa juga, atau karena nggak yakin karena pilihan yang sedang kamu hadapi ini, kamu tahu bahwa oh kalau aku pilih kayak gini nanti kayak gini lagi, kalau aku milih yang ini nanti kayak gini lagi. Nah ini ya, bisa. Di sini aku melihat memang intinya untuk Pisces dalam hal karir kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan yang cukup sulit, dimana yang dibutuhkan adalah tingkat kreativitas kamu, rasa percaya diri kamu, dan intuisi kamu. Nah ini. Atau bisa juga karena kemampuan kamu, karena kamu ini bisa. Nah ini apalagi dalam hal pekerjaan, ditambah lagi nih, kamu mau nggak, kamu kayaknya pinter bagian ini deh, kamu sebetulnya bidang ini bagus deh, gimana kalau kamu ikut aku aja, kamu sebetulnya cocok deh kalau kamu bisnis ini, kenapa kamu nggak ikut ini aja? Bingung nih. Nah ini bisa juga ya, bisa nggak ya gue ke situ ya, bisa nggak ya, beneran nggak gitu. Bisa juga seperti itu. Ada tawaran karena dilihat orang kamu itu cukup mumpuni di bidang tertentu. Bisa juga seperti itu. Ini bingung kamu, apa yang harus kamu lakukan di situasi seperti ini? Kamu berhati-hati, nggak mau terlalu gegabah. Ya, kalaupun belum, maka ini adalah saran ya buat teman-teman Pisces untuk tidak gegabah. Jadi cari informasi dulu. Kalau kamu merasa nggak yakin. Nah ini ya, tuh kalau dari energi di bisnis maupun di karir kamu untuk Pisces nih, aku mau lihat dulu juga di energi keuangan dan rezeki. Sorry. Seven of Emotion. Nih bingung juga ini masalah keuangan, ada apa ini? Harus bener-bener kamu menata. Untuk Pisces, kamu harus bisa menata keuangan kamu dengan baik nih. Apalagi beberapa dari Pisces ini kalau mengalami yang namanya nggak baik nih ya keuangan kamu. Kalau kamu mengalami yang namanya penurunan dalam bisnis kamu, keuangan kamu secara menyeluruh, ya lagi sepi, jadi keuangannya juga ikut menurun. Nah ini, padahal kamu harus bayar inilah, mesti untuk inilah. Nah, di sini kalau aku lihat kamu benar-benar dituntut untuk mikir mana yang paling penting di antara semuanya. Nah apalagi kalau semuanya penting. Nah ini mikir juga ini, mikir masalah apa, beban, mikir masalah keuangan, berharap ini masalah keuangannya ini. Nah itu loh, jadi kayak orang itu butuh sadaran ya,
paling nggak itu kayak beban ini berkurang. Ini gimana sih caranya? Berarti gimana Kak energi karir, energi rezekinya dan keuangannya? Ini aku lihat kalaupun yang kemarin jelek ya sama ya, masih belum baik gitu loh, belum membaik ya. Makanya di sini dengan hadirnya Five of Abundance ini sendiri ya, yang kamu butuhkan adalah orang yang benar-benar bisa bantu kamu di situasi kamu, orang yang benar-benar bisa ngayomin kamu, atau yang benar-benar bisa kamu andalkan. Kalaupun nggak ada orang yang bisa yang nggak bisa kamu andalkan ya, nggak ada salahnya kamu cobalah untuk bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Nah ini ya, ini tapi bisa terbalik. Nah kalaupun terbalik energinya, di keuangan kamu itu bagus ya teman-teman Pisces, kalau keuangan kamu bagus, maka akan datang orang kepada kamu untuk meminta bantuan kamu. Nah ini kalau keuangan kamu bagus, maka akan ada datang seseorang untuk minta bantuan kamu, entah itu minta bantuan hutang lah atau apalah ya. Tapi di posisi lain kamu juga bingung nih, mungkin serba salah juga gitu loh ya. Di sini aku melihat kamu butuh waktu dulu gitu loh. Nah ya, butuh waktu dulu lah untuk ya bisa sih kamu ngulurin tangan buat dia gitu loh, bantu dia. Tetapi di sini aku lihat dengan hadirnya Four of Cups ini sendiri, memang ya kamu berusaha untuk analisa orang ini bisa dipercaya atau tidak. Kalaupun itu belum, maka ini adalah pesan buat kalian. Dianalisa dulu orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ya. Karena kalau bisa jangan sampai menyesal di belakang. Nah, apalagi kalau kita masalah asmara, kita jatuh cinta sama seseorang, orang itu minta bantuan kita kasih aja karena merasa kasihan. Nanti ujung-ujungnya nggak dikebalikin, nyesel sendiri di belakang, bingung nagihnya. Nah kayak gitu. Jadi itu ya kalau kebalikan dari yang namanya keuangan. Kalau yang lagi menurun, berusaha untuk minta bantuan. Tapi kalau yang sedang di luar, yang sedang naik atau yang baik-baik aja keuangannya, maka kamu harus menganalisa dulu orang yang akan datang untuk minta tolong nih. Nah ini kamu analisa dulu, jangan gegabah, dipikirkan kembali ya. Ini paham ya teman-teman, yaitu untuk energi keuangan ataupun rezeki kamu. Oke, aku mau lihat untuk energi di asmara ya. Oke. Sudah saatnya kamu harus, kalau asmara ya, kalaupun ada situasi tertentu ya nggak ada salahnya kamu untuk asmara Pisces apa ya, ingin curhat, intinya kayak gitu. Kalaupun ada unek-unek ini kayaknya kamu beberapa dari Pisces ini kayak ingin curhat sama orang yang benar-benar ngerti dengan keadaan kamu, ngerti dengan perasaan kamu ya. Atau bisa saja kamu ingin curhat sama orang yang lagi dealing dengan kamu. Nah ini ya. Tapi di sini aku juga lihat kalaupun kamu sudah curhat terhadap orang yang benar. Nah ini kamu lagi curhat nih, kebetulan orang yang kamu curhatin ini cocok energinya, cocok feelnya dengan kamu. Ini malah membuat kamu itu kayak terbuka, membuat kamu ini oh iya ya kayak gitu ya. Jadi kayak kamu lebih memahami apa yang harus kamu lakukan. Karena kalau aku melihat Empress Soak around you, nih, kamu tuh sangat berharap, ya, sangat berharap orang yang sedang dealing, bisa saja ya, sedang dealing dengan kamu itu ngerti tentang kamu gitu loh. Ngerti perasaan kamu, unek-unek kamu, apa yang kamu pikirkan, ya. Kalaupun orang itu ngerti, memahami kamu, ngerti kamu, perasaan kamu, feel kamu kayak gitu, itu buat kamu tuh kayak lebih tenang, lebih nyaman.
Dan itu mungkin yang sedang kamu inginkan gitu loh. Kalaupun lagi ada masalah ya sebetulnya kamu ingin curhat. Atau bisa saja itu tadi aku bilang, menginginkan seseorang itu buat ngertiin kamu, memahami kamu, feel kamu tuh kayak gini loh. Kamu ngerti nggak sih? Nah mungkin itu untuk orang yang dealing dengan kamu. Oh kecewa, ada apa ini? Ini ada beberapa dari kamu nih yang lagi patah hati ya teman-teman, kehilangan seseorang yang disayangi. Ada yang kecewa atau sedih lah ya, sedih karena kehilangan seseorang yang disayangi. Bukan kecewa, tapi lebih kayak sedih. Pantas aja. Rasanya kayak sesek gitu ya. Perasaan tuh sesek, pingin banget curhat, pingin banget menumpahkan isi hati kamu, terutama orang yang lagi dealing dengan kamu, orang yang mungkin udah pergi dari kamu. Kayak di sini aku melihat seolah-olah kayak gue ingin lu ngerti perasaan gue sekarang kayak gini, gue ingin lu tahu bahwa gue sekarang tuh kayak gini nih, gue sedang kayak gini nih. Nah kayak gitu ya kalau aku lihat, ngerti nggak sih gitu loh. Oke, langsung di sini aku lihat ada Air of Action. Untuk Pisces ini kayaknya aku melihat seolah-olah ini adalah perasaan hati kamu ya, walaupun nggak semua, ingat ya, karena energi Pisces itu berbeda-beda. Banyak hal yang terjadi ya setelah mungkin kamu putus dari dia, setelah dia meninggalkan kamu. Nggak harus putus ya teman-teman, mungkin yang tadinya kamu tuh deket sama dia, tiba-tiba dia itu kayak harus pergi ini nggak harus kayak bener-bener putus, tapi kayak intinya kamu sekarang tuh lagi sedih gitu loh. Yang tadinya dia tuh deket dengan kamu, ternyata harus keluar ke negeri atau keluar kota, atau kayak dia ini kayak tiba-tiba menghilang, bisa saja nggak ada komunikasi tiba-tiba. Nah ini ya, ini bisa juga. Atau dia yang lagi diemin kamu, mungkin dia tuh lagi marah sama kamu, bisa banyak banget nih. Intinya sekarang kamu lagi sedih dan membutuhkan seseorang untuk bisa kamu curhat, atau bahkan kamu ingin curhat ke dia, melupakan semuanya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Air of Action, kayak seolah-olah menambahkan nih loh, gue tuh lagi kayak gini nih sekarang, banyak hal banget gitu loh. Ya, kayak udah kebelet gitu loh. Pengen curhat pakai banget. Nah, ini ya. Pengen kehadiran dia pakai banget, ini bisa juga. Ya. Tapi di sini aku melihat memang untuk mengekspresikan perasaan kamu, untuk mengekspresikan semua kata-kata kamu, di sini aku melihat sebagian dari kamu pingin banget gitu loh, ingin segera, kalau bisa segera mungkin, kalau bisa ya sekarang gitu loh. Tapi kembali lagi, dia bakal ngerti nggak? Dia bakal mendengar nggak? Dia bakal baca nggak? Dia bakal kayak gini nggak? Nah ini, ya. Kalau aku lihatnya seperti itu, ingin sesegera mungkin, intinya kayak gitu, untuk ketemu, untuk apalah, untuk apa, ya. Atau ingin keluar dari situasi ini, bukan masalah harus balikan dengan mantan, mungkin ingin sesegera untuk kayak ingin apa ya, perasaan kamu tuh kalau udah ya udahlah disudahin, ingin cepat cari penggantinya, bisa juga dengan cara seperti itu, ya. Ingin sesegera keluar dari situasi kamu, intinya kayak gitu. Karena aku juga melihat dari Pisces ini ada fase-fase healing kamu. Berusaha untuk healing dari masa lalu kamu. Ya, mencoba untuk mencari orang baru bisa juga. Kalau bukan masalah orang baru, ingin apa ya, perasaan kamu ke dia ini ingin kamu segera selesaikan. Nggak mau kayak gini terus. Nah, tapi kalau untuk melupakan kayaknya nggak mungkin ya, kecuali kalau kita kena amnesia. Jangankan yang kadang-kadang, makanya aku bingung, Kak gimana aku bisa melupakan? Aku melupakan nggak bisa, tapi untuk menghilangkan perasaan itu bisa. Nah ini ya, menghilangkan perasaan. Nah kamu di sini mencoba untuk menghilangkan perasaan itu, ya, mencoba untuk kayak mencari penggantinya bisa juga, atau nggak harus mencari penggantinya, tapi kamu do something untuk diri kamu. Kamu berusaha untuk melakukan sesuatu minimal untuk diri kamu. Gimana nih caranya agar aku tuh udah nggak ada hati lagi sama dia. Nah ini juga bisa, banyak banget kalau kita mau masalahnya namanya Air of Action itu sendiri. Jadi memang di sini ada beberapa dari Pisces sedang mengalami kesedihan kamu berusaha untuk healing, ya. Tapi ada beberapa dari kamu itu berusaha untuk kayak mengungkapkan semua unek-unek kamu, kayak
merasa tertekan lah ya, sedih banget sekarang. Ada beberapa dari Pisces seperti itu. Oke, so sekali lagi itu tuh Pisces aku akhiri, semoga bermanfaat. See you next time.